Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap belajar dengan semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Aryani Nurmawiro. Kalian boleh memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Ari. Ibu senang sekali bisa belajar bersama kalian pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya dulu nih, apakah kalian sudah siap belajar? Wah, kalian hebat sekali, sudah siap semuanya ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting tentang negara kita, yaitu letak geografis Indonesia. Tapi tenang, kita tidak akan belajar dengan cara yang membosankan. Hari ini, kita akan belajar sambil memecahkan masalah seperti detektif kecil yang mencari jawaban. Pada pembelajaran ini, ada 3 tujuan utama yang akan kita capai. Pertama, kalian dapat mengenali dan menunjukkan letak geografis Indonesia secara benar, baik melalui pengamatan, peta, maupun penjelasan lisan. Kedua, kalian mampu menjelaskan bagaimana posisi geografis Indonesia mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, serta pola musim yang terjadi di berbagai wilayah. Dan terakhir, kalian dapat menguraikan pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti jumlah penduduk, keberagaman budaya, jenis mata pencaharian, dan kegiatan sehari-hari mereka. Sebelum masuk ke materi, coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Di mana sebenarnya letak negara Indonesia pada peta dunia ya? Dan negara apa saja yang berada di dekat dengan Indonesia? Nah, kalian pasti penasaran kan? Yuk kita cari jawabannya bersama-sama. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Jika kita melihat peta dunia, Indonesia berada di tengah-tengah antara 2 benua, yaitu benua Asia di bagian utara dan benua Australia di bagian selatan. Indonesia juga berada di antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak ini membuat Indonesia menjadi negara yang strategis dan sering dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia juga berbatasan langsung dengan beberapa negara. Di utara, Indonesia berdekatan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di selatan terdapat Timur Leste dan juga Australia. Sementara di sebelah timur terdapat Papua Nugini. Semua negara ini berada cukup dekat dengan wilayah Indonesia di peta. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Namun, ada 5 pulau besar yang menjadi pulau utama, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Setiap pulau memiliki ciri khas. Sumatera dikenal dengan hutan tropisnya. Jawa adalah pulau dengan penduduk terbanyak. Kalimantan memiliki hutan yang sangat luas. Sulawesi memiliki bentuk unik seperti huruf K. Dan Papua sangat kaya akan keanekaragaman alamnya. Sekarang, apa sebenarnya yang dimaksud dengan letak geografis ya? Jadi, letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan keadaan di permukaan bumi. Letak ini biasanya dibatasi oleh benua, samudra, laut, gunung, atau negara lain yang berdekatan.
Karena berada di persilangan dua benua dan dua samudra, Indonesia mendapatkan banyak pengaruh, baik dari segi budaya, ekonomi, maupun musim. Untuk memahami letak geografis, kita harus mengenal yang namanya peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta, kita bisa mengetahui letak kota, provinsi, pegunungan, sungai, dan banyak hal lainnya. Selain peta, ada juga globe, yaitu tiruan bumi berbentuk bola, serta atlas. Apa itu atlas? Yaitu kumpulan peta dalam bentuk buku. Pada sebuah peta, terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama adalah judul peta, yaitu informasi tentang isi peta. Yang kedua adalah arah mata angin yang membantu kita mengetahui arah utara, selatan, timur, dan barat. Ada juga dua garis tepi peta yang membingkai gambar peta, serta skala peta yang menunjukkan perbandingan jarak antara gambar di peta dan jarak sebenarnya. Selain itu, ada garis astronomis yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis khayal yang membantu menentukan posisi tempat di bumi. Peta juga memiliki legenda, yaitu penjelasan tentang simbol-simbol yang digunakan. Dan terakhir ada inset peta, yaitu peta kecil yang membantu menunjukkan letak suatu wilayah yang lebih luas. Dalam peta, berbagai penampakan alam seperti gunung, sungai, dan jalan raya digambarkan menggunakan simbol. Simbol-simbol ini bisa berupa warna, garis, atau gambar kecil. Simbol inilah yang membuat peta mudah dibaca dan dipahami. Peta terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah peta umum, yaitu peta yang menggambarkan berbagai kenampakan wilayah seperti gunung, laut, sungai, dan pemukiman. Nah, yang kedua adalah peta khusus atau peta tematik. Jadi, peta ini menampilkan tema tertentu seperti peta curah hujan, peta persebaran hewan dan tumbuhan, dan peta wisata. Sekarang kita akan membahas bagaimana letak geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pola musim. Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua, kan? Letak ini membuat Indonesia memiliki peran penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Banyak kapal dari berbagai negara melewati perairan Indonesia, terutama di jalur-jalur seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar. Kondisi ini tentu memberi keuntungan ekonomi karena memudahkan kegiatan perdagangan, transportasi barang, dan perkembangannya pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan tanah yang subur karena dekat dengan samudra dan berada di iklim tropis. Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam. Nelayan mendapatkan banyak hasil laut, petani dapat menanam sepanjang tahun, dan berbagai usaha ekonomi masyarakat bisa terus berjalan. Tidak hanya berpengaruh pada ekonomi, letak geografis Indonesia juga membentuk kehidupan sosial masyarakat karena berada di persimpangan dunia. Sejak dulu, Indonesia sering dikunjungi pedagang dari India, Arab, Cina, hingga Eropa. Pertemuan antar bangsa inilah yang membuat budaya Indonesia sangat beragam. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, makanan khas, dan tarian tradisional dari Sabang sampai Merauke.
Kondisi geografis yang beragam juga membuat mata pencaharian masyarakat berbeda-beda. Di daerah pantai, masyarakat banyak menjadi nelayan. Di dataran rendah yang subur, masyarakat bekerja sebagai petani. Sementara di kota-kota besar yang berada di jalur perdagangan, banyak masyarakat bekerja sebagai pedagang, buruh pelabuhan, maupun pekerjaan industri. Semua ini dipengaruhi oleh kondisi alam dan lokasi wilayah masing-masing. Selain ekonomi dan sosial, letak geografis Indonesia juga mempengaruhi pola musim. Di Indonesia sendiri memiliki tiga jenis iklim ya, yaitu ada iklim musim, iklim tropis, dan juga iklim laut. Nah, iklim musim ini terjadi karena angin muson yang berubah arah setiap setengah tahun. Hingga Indonesia mengalami dua musim utama. Pertama ada musim hujan dan ada musim kemarau. Nah, sementara iklim tropis membuat suhu udara hangat sepanjang tahun. Letaknya yang dikelilingi laut membuat Indonesia banyak mendapatkan hujan sehingga tanahnya subur dan cocok untuk pertanian. Jadi, letak geografis Indonesia tidak hanya menunjukkan posisi negara kita di peta, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Dari perdagangan, budaya, pekerjaan, sampai pola musim, semuanya dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis. Itulah sebabnya Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, beragam, dan memiliki banyak potensi. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana letak geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Artinya, kita akan melihat bagaimana posisi negara kita berpengaruh pada jumlah penduduk, keragaman budaya, mata pencaharian, dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Pertama, mari kita lihat jumlah penduduk. Karena Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, sejak dulu wilayah kita menjadi tempat persinggahan banyak bangsa. Hal ini membuat penduduk Indonesia semakin banyak dan beragam. Menurut data terbaru tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 286 juta jiwa. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Sekarang kita lihat lebih kecil lagi, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki penduduk sekitar 37 juta jiwa dan menjadi salah satu provinsi dengan penduduk paling padat di Pulau Jawa. Lalu, bagaimana dengan Kota Semarang? Sebagai ibu kota Jawa Tengah, Semarang memiliki penduduk sekitar 1,8 juta jiwa. Banyak orang tinggal di sini karena Semarang adalah pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat perdagangan di Jawa Tengah. Kedua, letak geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan membuat budaya kita sangat beragam. Ini dapat kita lihat juga di Jawa Tengah dan Semarang. Di Jawa Tengah, budaya yang paling dikenal adalah budaya Jawa dengan bahasa halus dan sopan. Ada banyak juga tarian tradisional, pakaian adat, dan upacara adat seperti sedekah bumi dan ruakan. Di Semarang sendiri, keberagamannya lebih terasa lagi. Kota ini dipengaruhi oleh budaya Jawa, Tionghoa, dan juga Arab. Itulah sebabnya di Semarang ada kampung Melayu, Pecinan, dan kampung Kauman. Makanan khasnya pun beragam, seperti lumpia, bingko babat, dan tahu gimbal. Ketiga, letak geografis juga mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Di Jawa Tengah, kondisi wilayahnya sangat beragam. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pesisir. Di dataran rendah, seperti Klaten atau Kendal, banyak sekali masyarakat bekerja sebagai petani padi. Di daerah pegunungan seperti Wonosobo, banyak yang menjadi petani sayur dan bekerja di sektor wisata.
Di pesisir seperti Rembang dan Jepara, banyak masyarakat menjadi nelayan dan pengrajin, terutama mebel Jepara yang terkenal sampai luar negeri. Di kota Semarang, mata pencahariannya lebih beragam lagi karena berada di pesisir dan punya pelabuhan besar bernama Tanjung Emas. Banyak warga bekerja sebagai pedagang, buruh pelabuhan, pekerjaan pabrik, dan pekerjaan jasa seperti supir, guru, dan pegawai kantor. Letak Semarang yang berada di jalur Pantura membuat mobilitas penduduknya sangat tinggi. Banyak orang datang ke Semarang untuk belajar, bekerja, dan berdagang. Akibatnya, kegiatan masyarakat di kota ini sangat ramai dari pagi hingga malam. Jalan raya, pelabuhan, dan stasiun selalu sibuk karena menjadi tempat keluar masuknya barang dan orang dari berbagai daerah. Inilah contoh nyata bagaimana letak geografis memengaruhi kehidupan sosial dan kehidupan penduduk sehari-hari. Di video ini kita sudah belajar bahwa letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang strategis dan beragam. Kita juga mengetahui bahwa posisi ini mempengaruhi kegiatan ekonomi, kehidupan sosial, dan pola musim di berbagai daerah. Selain itu, letak geografis juga membentuk kehidupan masyarakat, mulai dari jumlah penduduknya, budaya, mata pencaharian, hingga aktivitas sehari-hari, baik di Indonesia secara umum maupun lebih khusus di Jawa Tengah dan Kota Semarang. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian semakin paham tentang bagaimana letak geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Teruslah belajar, teruslah penasaran, dan jangan takut bertanya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.